Saya kan butuhnya Kanjeng Nabi, betul. Nah, berarti bodohnya aku jadi Kanjeng Nabi, selesai. Dan itu bukti kemuliaan kita. Saya ini Habib, seperti saya ketemu kiai, kiainya mijeti saya. Itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Perhatikan hawamu. Ada salah satu Kiai Kibin mengatakan bahwa tidak usah pakai ilmu dan tidak usah pakai kitab untuk menentukan apakah itu hadis sahih atau tidak. Bohong nih. Ini bohong. Bohong banget. Kita lihat nih videonya. Lihat bagaimana orang-orang dahulu tidak usah pakai ilmu, tidak usah pakai kitab. Ulama besar yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau kalau sudah diberitahu tentang hadis Nabi, padahal beliau buta, diciumnya itu hadis. Kalau hadisnya cium dan bau wangi, hadza haditsun sahih. Dicium, hadza haditsun dhaif, karena baunya tidak halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku di Kalimantan sudah pukul 7.21. Alhamdulillah. Nah, ini untuk saudara-saudaraku yang masih jadi mukibin setia para kabir-kabir palsu Ba'lawi Yaman. Perlu saya sampaikan saudara-saudaraku, jadilah pengikut yang jangan menjadi pengikut yang taklid buta. Kalau memang itu adalah satu kebenaran, ikuti. Kalau itu adalah satu kesalahan atau itu adalah kemungkaran, jangan diikuti. Nah, banyak dari PT-PT saya yang mungkin komentar ya, ini adalah bentuk hinaan atau fitnah untuk para kabir-kabir kamu ya. Saya hanya memberikan, kalau memang kamu mencintai para kabir-kabir kamu, saya memberikan setidaknya ada 3 referensi kitab. Ya, kalau memang kamu diajarkan kitabnya para kabir-kabir itu, pelajari dari kitab. Ada 3 kitab saja yang saya sebutkan untuk kamu pelajari. 1, karangan daripada Habib Muhsin bin Abdullah As-Saqaf. Di situ dijelaskan dari kitab Kunuzus Sa'adah bahwasannya Habib memiliki karomah dengan memegang payudara istri tetangga. Itu ada di dalam kitab Kunuzus Sa'adah. Kemudian yang kedua, Habib Abdurrahman As-Saqaf dalam kitabnya Diwan Syair bahwasannya Habib sudah mati tapi masih bisa menghamili istrinya dan punya anak. Kemudian yang ketiga ada dalam kitab An-Nahrul Mawrud. Dalam kitab An-Nahrul Mawrud itu dijelaskan bahwa non ajam, artinya yang bukan Habib ya, seperti kita ini pribumi Nusantara ini ya, mungkin dari suku apa saja, yang bukan Habib. Wa ammal ajam fa innamahum kalbahaim. Bahwasannya yang bukan daripada non Habib itu dituduh sebagai binatang. Sekarang masih mau menjadi pengikut para kabir-kabir itu. Saudara-saudaraku, gunakan hatimu, gunakan pikiranmu. Saya tidak mengajak kalian untuk saling membenci atau saling. Sebelum kamu mencintai seseorang, pelajari dulu secara biodatanya seperti apa. Apalagi ini adalah orang-orang yang kita anggap sebagai orang pemuka agama atau sebagai orang-orang yang kita ambil sebagai tuntunan kita untuk memahami agama itu sendiri, baik itu Quran, Sunnah. Kita harus mengetahui siapa orang yang menyampaikan ini. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu akan muncul khurafat, cerita-cerita palsu yang akan mereka sampaikan, sehingga kecintaan kita tidak murni lagi sebagai kecintaan kita sebagaimana yang dicintai, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita mencintai itu hanya sekedar taklid buta. Artinya percaya saja apa yang disampaikan oleh orang. Tapi pada kenyataannya
itu sangat jauh dari tuntunan agama Islam itu sendiri. Mungkin itu saja saudara-saudaraku, mudah-mudahan dapat pencerahannya dan kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Kalau memang mau mengoreksi saya atau mau mengajak saya diskusi, monggo silahkan datangkan beberapa kitab ya yang menisbatkan bahwa Habib Ba'alawi itu adalah asli keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau memang ada kitabnya, jangan pakai kitab abad ke-9, karena dalam kitab Al-Ghurur itu bahwasannya di dalam ilmu nasab Ba'alawi itu yang mengakui di dalam kitab itu yang mengakui mereka sendiri, dan luar biasanya mereka mengakui menisbatkan diri mereka itu sebagai keturunan Nabi itu hasil dari mimpi. Itu dalam kitab Al-Ghurur. Jadi monggo silahkan saudara-saudaraku pakai referensinya, pakai datanya untuk diskusi atau mungkin mau ngobrol sama saya. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah imigran Yaman yang kesohor dengan ngibulnya. Mereka tahu di Indonesia Habib sangat dijunjung tinggi, dan mereka beramai-ramai mengaku keturunan Habib. Kemudian mereka tahu kalau kuburan keramat banyak menghasilkan cuan. Kini mereka berbondong-bondong membuat makam keramat palsu. Mereka menghias kuburan tersebut sebaik mungkin. Tidak ada satu tokoh ulama dari Yaman kuburannya dikeramatkan. Itu hanya rekayasa bodong. Sekarang misi mereka masuk ke pelosok-pelosok desa, menyebarkan kebohongan mereka. Kalian bisa lihat sendiri di berbagai media sosial. Semuanya yang mengaku Habib tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Bayangkan Habib lebih tinggi dari Allah. Katanya Allah harus izin Habib dulu. Banyak kebohongan lainnya. Bisa menghidupkan orang mati, bisa memadamkan api neraka, mobil kehabisan bensin bisa isi pakai air, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau kalian percaya, kalian lebih goblok dari mereka. Inilah bisnis kuburan mereka, tempat mereka mencari makan. Anda yang datang ke sini jangan sampai menjadi dosa besar bagi Anda. Hati-hati, ini bisa diharamkan dan syirik. Sebelum kalian tidur, jangan lupa ya untuk tonton video ini. Katanya Habib Abdurrahman berubah menjadi raksasa. Serem. Serem banget. Kita lihat nih videonya. Mana Habib Abdurrahman? Mana buku saya? Belaga nggak tuh? Maka Habib Abdurrahman saat itu saking marahnya beliau jadi raksasa. Besar sampai makan lampu Masjid Al-Azhar. Lampunya dimakanin. Kata Habib Abdurrahman, mau kalian balikan notes itu atau kalian aku makan seperti aku makan lampu ini? Langsung pada takut balik. Ternyata bukan sekedar alim, wali juga nih orang. Bisa jadi raksasa. Dibalikin. Aneh, Habib Abdurrahman terpilih menjadi Imam Al-Azhar. Ini kisahnya. Terdengar kisah itu kepada gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Fatih.